Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, dan khususnya Bapak Januar yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 Sukodono, Bapak Ibu Dewan Guru yang telah sudi meluangkan waktunya hadir di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif SMP Negeri 2 Sukodono dalam rangka kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lumajang, di mana salah satu calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Sukodono ini adalah Ibu Ikhwatul Hasanah SPD. Salah serta puji syukur kehadiran Allah SWT karena pada siang hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, keluangan waktu sehingga semuanya bisa hadir di sini, dan semoga kegiatan diseminasi ini kedepannya akan berjalan lancar dan tidak lanjut dari kegiatan ini akan menciptakan sebuah budaya positif yang nantinya harapannya berkelanjutan. Salah satunya adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Salawat serta salam marilah kita tujukan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, berkat uswah beliau kita semuanya menuju ke jalan terang, yaitu ilmu pengetahuan. Dan semoga kiranya semuanya yang ada di sini, ilmu yang kita sampaikan kepada anak didik kita, murid-murid kita, akan menjadi bekal akhirat kita, yang jadi hujah kita, pembela kita, baik di alam kubur maupun di akhirat nanti. Amin. Baiklah, adapun susunan acara diseminasi kali ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala SMP Negeri 2 Sukodono, yang keempat adalah doa, yang kelima penutup, dan yang keenam adalah acara inti yang merupakan kegiatan paparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Ikhwatul Hasanah SPD. Baiklah, untuk mengawali acara diseminasi kali ini, marilah kita semua awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Ibu Sri Andayani SPD disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku.
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 2 Sukabumi kepada Ibu Dr. Anda Maria Tia Budiati MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi yang beragama selain Islam. Yang terhormat Bapak Ibu semua, yang terhormat Ibu Nur Hasanah selaku CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Sukodono, dan pembawa acara Ibu Ainul Rosidah. Terima kasih, alhamdulillah pada siang hari ini Bapak Ibu bisa hadir untuk mendampingi dan diskusi sehubungan dengan kegiatannya Ibu Hasanah. Saya terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sekolah kita sudah lolos satu guru CGP Ibu Rosidah, dan alhamdulillah ini Bu Hasanah proses untuk bisa lolos yang mewakili sekolahan dari CGP Angkatan 9. Bapak Ibu dengan guru penggerak ini alhamdulillah banyak manfaatnya di lingkungan sekolah kita, karena dengan pengibasannya beliau-beliau ini nanti kita bisa bagaimana cara mengajar yang lebih baik dan bagaimana cara mendampingi anak-anak, apalagi kita sudah memasuki kurikulum Merdeka tahun yang kedua, kelas 8 ya, jadi kelas 7 dan 8. Semoga penjelasan yang disampaikan Bu Hasanah ini nantinya bisa diterapkan di kelas masing-masing atau di lingkungan sekolah kita. Saya cukup bangga sekali pada Bapak Ibu semuanya, karena Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat ya, jadi guru-guru yang peduli pada pendidikan kita dan menangani anak-anak dengan baik. Untuk kegiatan ini Bu Hasanah mengambil kegiatan yaitu budaya positif di SMP Negeri 2 Sukodono, dan alhamdulillah di sekolah juga sudah terbentuk tentang kesepakatan kelas. Ini sangat banyak dampaknya pada anak-anak kita. Saya lihat, saya evaluasi, alhamdulillah anak-anak sudah berkurang untuk yang berbuat negatif. Bapak Ibu, jadi saya terima kasih atas motivasinya pada anak kita semua. Mudah-mudahan dengan budaya positif yang diterapkan nantinya di sekolah bisa berdampak pada perilaku anak-anak ke depannya dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon Bapak Ibu mengikuti dengan sabar dan bisa untuk bagaimana umpan balik nanti dari Ibu Hasanah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 2 Sukodono. Baiklah, acara berikutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mujahidin SPD. Kepada beliau disilakan.
Menginjak acara berikutnya adalah acara inti, yaitu kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru angkatan 9 yang kebetulan adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah kita, Ibu Iswatul Hasanah SPD. Pada beliau disilakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya diberikan waktu untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi tersebut. Dan juga saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia juga meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kami tersebut. Namun sebelum saya mengadakan pemaparan sedikit, karena ini sudah siang Bapak Ibu, mungkin kita perlu adanya penyegaran sedikit saja ya. Ice breaking, kita coba untuk berdiri. Ini gerakannya mungkin sudah pernah mengikuti pramuka, tapi di sekolah kita coba ya. Untuk nanti mungkin bisa kita pakai ketika anak didik kita yang di dalam tuh ngantuk, supaya berdiri biasanya untuk penyegaran yang ada di kaki, di tangan juga. Ini saya tidak pakai mic di Bapak Ibu. Ini gerakannya gini. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangan dilipat, jempol digoyang, gitu ya. Sambil gini-gini tidak apa-apa, ya. Ini ya. Kita coba dulu supaya otot-otot kita supaya lebih lega. Iya. Kita jaga jarak ya. Oke, saya mulai ya. Saya mengasih panduan, kita bersama-sama gerakannya. Bisa ya? Bisa. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya dilipat, jempol digoyang. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ulang sekali lagi. Kalau misalnya pakai ini tidak apa-apa ya. Sekali kita macam kayak gerakan ini slide. Oke, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya dilipat, jempol digoyang. Nggak mau duduk. Oke. Ini terus selanjutnya. Nah, tadi sudah ice breaking. Jadi saya ada sedikit pantun. Pantai abrasi di dalam gua, airnya meluap, hanyutkan bahtera. Aku mulai presentasi dengan doa, semoga berkesan di hati saudara. Oke, yang kedua, hujan tiba, bunga mengutuk. Enak sambil makan ketupat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Oke, next Kak. Oke. Bapak Ibu, di sini pada diseminasi kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, mungkin penjenengan semua
sudah pernah sering melaksanakan yang namanya budaya positif, tapi terkadang kita tidak paham, oh ternyata ini arahnya sudah saya laksanakan ternyata budaya tersebut. Oke, di sini ada budaya positif, pengertiannya adalah sikap, nilai kepercayaan dan praktek-praktek yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Artinya, setiap sikap dan nilai-nilai yang kita laksanakan itu yang mengarah ke arah yang positif. Seperti anak didik kita, ketika kita memberikan peringatan, kita kembalikan ke misalnya yang tidak menggunakan atribut lengkap, kita kembalikan ke nilai yang disiplin. Itu contoh bentuk budaya positif. Kemudian kalau keagamaan, contohnya misalnya kita melaksanakan budaya sholat berjamaah, sholat berjamaah. Kemudian kalau GSM itu juga masuk di budaya positif. Jadi budaya itu adalah kebiasaan yang kita lakukan di sekolah yang arahnya positif. Jadi yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Kemudian di dalam budaya positif terdapat 7 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, kita masuk ke yang konsep pertama. Yang pertama, apa sih maksud dari perubahan paradigma pembelajaran? Jika kita mengetahui dulu pembelajaran kita sepertinya bukan bertitik fokusnya itu hanya guru. Jadi itu intinya berpihak pada guru. Kita hanya memberikan memberikan penjelasan, ceramah dan sebagainya tanpa melibatkan siswa sepenuhnya. Jadi paradigma pembelajaran dan perubahannya itu yang dimaksud adalah yang berpihak pada murid. Jadi yang awalnya itu berpihak pada guru, kita hanya siswa itu hanya dijadikan sebagai objek saja. Kita tidak paham anak ini bisa, anak ini tidak mengerti. Itu kita tidak paham dan tidak juga kita bisa paham ketika kita ada ulangan baru tahu, oh ternyata anak ini tidak bisa. Jadi di saat ulangan saja, padahal harusnya kegiatan proses pembelajaran itu kita juga harus paham terhadap diri siswa. Kita harus tahu apa sih bakat anak ini, di bidang mana dia mampunya. Jadi seharusnya seorang guru itu harus memahami bakat dan minat seluruh siswa, tanpa harus juga nanti seandainya ada yang tidak bisa dan sebagainya membeda-bedakan. Jadi kita harus menyamakan, adil, supaya tujuan pembelajaran kita tersampaikan. Itu perubahan paradigma pembelajaran. Karena di sini kan guru itu seorang penuntun ya Bapak Ibu. Kita itu bukan harus anak siswa itu menurut kita, tapi kita yang seharusnya menuruti siswa. Memang sekarang itu kita dilema polemik juga karena ada target yang harus dicapai, padahal sekarang ini tidak ada target seperti itu ya. Jadi pembelajaran yang kita berikan harus yang berpusat pada murid. Oke, next. Kemudian di sini ada disiplin positif. Disiplin sendiri itu artinya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kita lihat disiplin kan anak harus disiplin. Tidak mau tahu dia kenapa tidak disiplin, tidak mencari tahu alasannya kenapa, latar belakangnya anak tidak disiplin, itu kita kadang tidak mau tahu. Nah, kita rubah ke dalam disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif yaitu pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya seperti adanya kejujuran, kerjasama, rasa empati dan tanggung jawab. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau disiplin positif itu, kalau
Kalau yang disiplin sendiri itu kan tadi kita memberikan contoh. Ini loh tata tertibnya seperti ini. Kamu harus seperti ini. Ya. Jadi tanpa kita tahu kenapa sih dia terlambat dan kenapa dia harus tidak memakai atribut. Sedangkan langsung kita ubah ke dalam yang namanya disiplin positif, itu mengarah kepada kita nanti mencari atau menggali apa sih alasan anak tersebut melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita harus paham nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal tadi. Jadi nanti itu akan membuat anak itu lebih percaya diri ketika kita kembalikan ke anaknya. Jadi harus ada kerjasama, misalnya, terus kejujuran. Jadi anak itu akan jujur tanpa karena takut. Jadi jujur tuh karena memang dia tanggung jawab. Intinya seperti itu. Oke. Selanjutnya motivasi. Sebenarnya motivasi anak-anak apa ya yang dilakukan kesalahan itu karena adanya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya anak kadang nggak jujur karena anak-anak itu takut dihukum. Ya, jadi seperti itu. Kenapa anak-anak kok banyak sekali yang berbohong ketika ditanya tidak mengaku? Itu karena satu, itu karena ingin aman anaknya atau menghindari dari hukuman. Kemudian yang kedua, anak itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mencari pamor. Dia berbuat salah, kadang kami ingatkan temannya hanya karena dia ingin dipuji. Seperti itu. Jadi cari muka, intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka akan menjadi diri mereka sendiri. Itu motivasi ingin kebebasan, intinya seperti itu. Oke, itu motivasi kenapa anak-anak didik kita itu melakukan banyak kesalahan. Oke, lanjut. Nah, inilah apa sih yang harus dibutuhkan dari murid kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, seperti yang kita tahu anak-anak kayak contoh misalnya tidak sholat atau kemana waktunya sholat anak-anak ke kantin. Nah, kira-kira apa sih yang mereka butuhkan kira-kira? Coba, kalau anak yang lari dari kebiasaan dari budaya yang sudah ditetapkan sekolah, misalnya ada sholat zuhur, tapi anak-anak kenapa tidak langsung ke musola? Kira-kira apa sih kebutuhan yang mereka inginkan? Ada yang mau ikut menjawab? Bertahan hidup. Ya. Kalau anak-anak keluar kantin yang dulu kan ada jajan. Bertahan hidup. Katanya bertahan hidup berarti ya Pak. Bertahan hidup lapar kan ya? Nah ya betul, bertahan hidup. Kalau misalnya ada anak di kelas itu anaknya gaduh karena gurunya selalu konsentrasi dengan menerangkan dan memaparkan materi. Akhirnya di situ anaknya kayak macam mencari-cari kesalahan supaya diperhatikan. Kira-kira kebutuhan apa yang dia inginkan? Ada kasih sayang ya, karena mereka ingin diperhatikan. Intinya caper ya, cari perhatian dari gurunya. Kemudian kayak siapa? Oh Pak, kasihan. Iya, kemarin kan lupa celana dia sendiri kakinya. Karena saya nggak pakai jilbab boleh. Oh gitu ya. Ya. Oke. Iya Pak Bas katanya Bu Sri ya. Ya Pak, guru juga kan ini kebutuhan dasar manusia, bukan hanya murid. Jadi semua orang ya kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, kemudian seandainya ada seorang siswa, dia itu setiap harinya itu diperhatikan oleh guru. Nih, ya, ada seorang siswa yang selalu diperhatikan oleh guru. Suatu saat guru tersebut tidak memperhatikan anak tersebut, padahal dia dipanggil, gurunya tadi dipanggil, bu, terus gurunya enjoy dengan interaksi dengan yang lain. Nah, akhirnya si anak tersebut mengatakan apa? Ya, guru saya nggak perhatikan aku. Kira-kira apa sih yang dia butuhkan? Kasih sayang. Kasih sayang atau
diberikan tugas, nah sekarang kamu mengerjakan kelompok. Nah silakan dikerjakan. Nah anak-anak sudah dikasih tugas dengan sebaik-baiknya sama guru. Nah satu melompat maksud saya pindah ke kelompok yang lain. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan anaknya? Kesenangan. Iya. Bisa. Iya. Kebebasan juga bisa. Nah makanya kan ada yang namanya diagnosis awal ya, untuk mengetahui kemampuan. Kenapa saya kan kita kadang kalau dalam kelompok kita membagi-baginya sesuai dengan seharusnya ya Bapak Ibu, membaginya itu anak yang kalau misalnya pinter terus yang tidak mampu disendirikan. Sebenarnya itu juga tidak bagus karena nanti akan menimbulkan yang tidak bisa itu tidak berjalan juga, terus malah nyindir. Tapi ternyata tidak. Ketika anak yang diberikan dikumpulkan yang pandai sendiri, terus yang tidak bisa itu disendirikan, kita nanti sebagai guru itu bisa fokus untuk memberikan perhatian penuh terhadap yang tidak bisa. Jadi ketika anak kita fokus sudah, nah nanti kalau misalnya dalam satu kelompok ada pintar, ada yang bisa, kita nanti kan bahasanya mungkin ada tutor sebaya, kita pakai tutor sebaya untuk menyalurkan. Tetapi kenyataannya kadang tutor sebaya itu dia semacam kayak penguasaan dalam ilmu. Punya saya ya saya, ini nggak bisa ya sudah. Padahal kita sudah mewanti-wanti kamu tutor sebaya loh ya. Dikasih tahu kalau ada si A yang tanya misalnya, kita kan sudah kasih order. Ternyata realitasnya anak-anak banyak yang tidak seperti itu. Nah, seandainya disendirikan, ini yang pintar. Kemudian yang bukan saya tidak bilang bodoh ya, yang di bawah standar misalnya. Kita sendiri. Jadi kita nanti memberikan assessment kita itu juga enak. Kita kasihlah yang di sebelah sini misalnya lumayan pintar, terus persegi sedang sedang, terus yang di sini tuh yang di bawah rata-rata. Jadi tugas assessment kita bisa bervariatif sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti itu. Ya. Oke, ini kebutuhan dasar manusia. Oke, selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, ini mungkin yang sangat menarik sekali. Kontrol. Ya, kontrol Bapak. Yang pertama adalah penghukum. Nah, yang penghukum ini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Apa sih contohnya? Misal ada anak yang melanggar, terus kita bilang ini, kamu tahu nggak tata tertibnya? Sudah, kalau misalnya kamu tidak tahu, ya, jadi penghukum itu misalnya kamu sudah tidak pakai misalnya dasi, topi dan sebagainya. Tahu kan tata tertibnya? Tahu. Kalau kamu sudah tahu, berarti kamu apa hukumannya? Bu, hormat bendera. Nah, itu contohnya. Itu penghukum. Jadi dikembalikan ke tata tertib, tapi ada sanksinya. Itu namanya penghukum. Kemudian gimana dengan membuat orang merasa bersalah? Orang merasa bersalah itu guru akan bersuara lembut seperti teman. Namun membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya seperti ini. Kamu itu sudah berbuat salah, keluar kelas tanpa izin, nanti saya loh yang dimarahin kepala sekolah. Nah, kan berarti anaknya kan merasa, guru ini dimarahin kepala sekolah gara-gara saya. Pasti di hatinya anak itu seperti itu. Jadi kita tuh akan membuat anak ini menjadi, waduh gara-gara saya ini guru dimarahi sama kepala sekolah. Nah, itu kita tidak menarik semuanya sama, ya. Kemudian sebagai pemantau atau monitor. Nah, yang namanya memonitor itu adalah mengawasi, ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, ya. Jadi pemantau itu hanya mengawasi anak-anak ketika misalnya ada yang nakal dan sebagainya. Ini kamu itu
menyelesaikan permasalahan. Jadi kita hanya sebagai pemonitor tanpa ikut mengikuti atau mencari solusi untuk anaknya. Kita hanya memantau kenakalan anak, setelah selesai kita langsung ke wali kelas. Jadi yang menyelesaikan wali kelas itu namanya pemantau. Oke, yang keempat itu adalah teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman kepada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor. Misalnya, contohnya misalnya gini. Kita katakan kita tidak sadar ketika anak-anak didik kita curhat dan sebagainya. Kita berusaha untuk menjadi teman buat mereka. Itu apakah salah? Tidak salah. Tapi ternyata itu juga akan menimbulkan hal negatif. Contohnya, anak ini karena terlalu dekat dengan kita, maaf kadang anak-anak itu, ke teman ojo dewi. Apa namanya kalau bahasa Indonesianya? Iya, bodoh. Iya, akhirnya tidak ada hormat sama gurunya kalau sebagai teman. Nah, bagaimana harusnya kita? Ini namanya kita berusaha ya Bapak Ibu, berusaha untuk menjadi yang terakhir, yaitu sebagai seorang manajer. Manajer ini cenderung juga nanti bisa-bisa menjadi teman sebagai monitor atau pemantau, ya. Ya, jadi guru itu kalau bisa itu sebagai manajer. Jadi kita itu harus berusaha menjadi teman, ya sebagai pemantau. Jadi kolaborasi di antara dua tersebut, tanpa kita harus menyalahkan anak dan anak. Padahal di prinsipnya kita harusnya itu yang diutamakan siapa kalau di sekolah? Murid. Kalau di rumah kan ibu. Nah kalau di sekolah jiwa kita, raga kita hanya untuk murid dan murid. Itu untuk posisi kontrol guru. Nah sekarang saya ingin bertanya. Nah ini saya ada pertanyaan. Sesuai pengalaman Bapak Ibu menghadapi permasalahan yang terjadi pada murid selama ini, Bapak Ibu berada pada posisi mana? Saya minta Bapak Sustri ya. Di samping. Untuk posisi ketika kita menghadapi permasalahan, ya kadang kita sebagai teman, tapi juga kita sebagai manajerial, pemahami, kita melihat situasi atau permasalahan yang terlebih dahulu. Kapan kita akan menjadi teman, kapan kita menjadi pemantau, itu kalau menurut saya. Terkadang kita itu melihat anak yang karena sifat anak tidak sama, ada yang harus didekati, ada yang ya langsung diingatkan di kesalahan ini. Oke, terima kasih Sri, jawabannya sangat bagus sekali. Jadi cara mengatasi anak kalau Bu Sri sendiri, ya kadang-kadang kita sebagai teman, kadang-kadang kita sebagai pemantau, ya tergantung dari situasi dan latar belakang kesalahan anak tersebut. Betul ya Bu Sri? Oke, terima kasih. Tapi kadang-kadang kita itu tidak sadar diri. Kenapa? Kenapa saya bilang itu? Ternyata kita itu sudah masuk manajer loh Bapak Ibu. Sebenarnya, contohnya gini, kalau saya pantau ya Bapak Ibu menyelesaikan masalah itu sudah jadi teman, sudah pemantau, sudah hukuman pun juga bukan berbentuk hukuman yang semacam yang terlalu menyakiti anak, tidak. Sebenarnya kita itu sudah masuk manajer.
Oke, terima kasih Bu Sri atas jawabannya. Kemudian kita masuk ke sekarang keyakinan kelas. Bukan saya bilang saya kan melihat keliling ada peraturan, ada konsekuensi yang saya lihat di tata tertib. Di situ ada kalimat, kalau menurut saya itu negatif ya. Kenapa? Kalau di bahasa Inggris kalau negatif itu berarti tidak, ada kata tidaknya. Sedangkan di keyakinan kelas itu seharusnya tidak ada kata tidak. Contoh tidak boleh itu seharusnya juga, bukan saya salah ya, bukan. Tapi kita kembalikan ke nilai-nilai ini. Misalnya yang saya lihat semua kelas 7 semua, terus kelas 8 juga saya lihat masih ada, tidak semuanya, masih ada kata-kata contoh tidak melakukan bullying atau stop bullying atau tidak boleh makan di kelas. Itu seharusnya kita jadikan bentuk positif, kalimat positif dengan melihat nilai-nilai yang ada di sini, kalimat universal. Contohnya tidak boleh makan pada saat pembelajaran. Kira-kira masuk di yang positif di mana? Dari disiplin, menghormati, mandiri, bertanggung jawab dan menjaga kebersihan. Iya, seharusnya tidak usah dijabarkan tidak boleh, tapi langsung kembalikan ke sini. Misal terus masuk kelas terlambat, tidak boleh masuk kelas, tidak boleh terlambat masuk kelas misalnya. Itu kita kembalikan ke nilai universalnya apa? Disiplin. Seperti itu Bapak Ibu. Bukan saya di peraturan yang sudah dibuat itu namanya kalau sudah tidak boleh itu bukan keyakinan kelas, tapi peraturan kelas. Jadi bedanya kalau peraturan kelas masih bisa dipakai dengan kalimat negatif, sedangkan kalimat positifnya dengan dijabarkan menjadi keyakinan kelas. Jadi untuk selanjutnya nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat kembali peraturan kelas yang sudah dibuat untuk dijadikan keyakinan kelas. Oke. Ini tahap-tahap dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, sudah kita laksanakan, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi betul kalau ada tanda tangan sudah betul ya, tapi mungkin kalimatnya saja yang perlu dirubah ke dalam kalimat positif dengan melihat universal tadi kalimat. Oke, tolak ukur keberhasilan keyakinan kelas jika tercipta merdeka belajar bagi anak. Kemudian anak didik dapat menjalankan kesepakatan kelas tanpa adanya tekanan. Jadi bagaimana kalau misalnya keyakinan kelas tidak dilaksanakan? Apakah boleh didenda 5.000? Sebenarnya itu tidak boleh. Sebenarnya kalau di keyakinan kelas kita kembalikan ke keyakinan kelas lagi, apa yang sudah dibuat keyakinan kelas itu nanti itu tidak dibuat laten seperti itu Bapak Ibu, bisa direvisi ulang ya. Jadi anak-anak berubah itu bukan karena disuruh, bukan karena tekanan. Jadi dia melihat, coba dilihat keyakinan kelasnya, di situ tulisannya apa? Oh harus disiplin Bu. Nah disiplin itu kan banyak ini dan sebagainya, kita jelaskan seperti itu. Nah kemudian terjalinnya komunikasi yang aktif antara guru dengan murid. Nah jadi kita tadi yang dibilang Bu Sri harus sebagai teman. Tadi itu contohnya wali kelas dengan murid, kita harus dekat dengan murid kita. Kemudian anak didik dapat menjalankan keyakinan kelas secara luas di sekolah maupun di rumah. Jadi kalau anak ini di ruang sekolah disiplin, berarti keyakinan kelas anak tersebut bisa dikatakan berhasil. Jadi tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga. Oke. Nah, apa sih dampaknya dari keyakinan kelas? Tercipta sebuah komunikasi yang harmonis antara guru dan murid. Terlihat dan terasa adanya motivasi, ya, motivasi belajar. Kalau misalnya kelasnya aman, nyaman dan enak, tentunya motivasi anak untuk belajar itu lebih enak.
pembelajaran pun juga enak ya. Jadi pembelajaran yang berpihak langsung pada murid. Jadi kita sebagai fasilitator saja Bapak Ibu, guru itu sebagai penuntun saja. Anak ini mau kemana, anak ini mau kemana, kita hanya apa ya, membantu anak untuk menuju ke tujuan pembelajarannya. Jadi kita misalnya sekarang kita kasih arah ini, terus kita kasih arah ini dan sebagainya. Kemudian kita biarkan anak-anak untuk mengeksplor kemampuan anak-anak sendiri. Kalaupun ada yang tanya, baru kita jawab. Seperti itu. Kemudian siswa dapat mengenal jika konsekuensi itu bukanlah hukuman, ya, namun akibat dari adanya pelanggaran keyakinan, ya. Jadi dengan mencari solusi secara bersama-sama. Jadi misalnya si A salah, dia sudah melanggar keyakinan. Bagaimana cara mengatasi anak tersebut? Kita cari, kita rembuk bersama-sama bisa dengan teman yang lain, bisa dengan anaknya sendiri. Kita panggil sendiri, kita tanya. Nanti ada proses seperti yang nanti terakhir restitusi tersebut. Kemudian lanjut. Nah, ini apakah peraturan yang ada di sekolah sudah melibatkan murid dan sudah mengandung nilai-nilai kebajikan? Saya minta bantuan yang Bapak sekarang. Saya kira sudah membantu mereka. Jadi misalnya siswa itu melanggar, biasanya saya menggunakan pendekatan persuasif. Jadi memperbaiki daripada anak itu melakukan dengan pendekatan persuasif, sehingga kelas juga bisa kondusif, sehingga sedikit demi sedikit anak nantinya bisa memahami apa yang mereka alami. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bapak. Jadi intinya dikembalikan ke apa namanya nilai-nilai tadi ya Pak. Oke. Jadi sebenarnya bagaimana peraturan yang ada di sekolah, apa sudah melibatkan murid? Sudah kan? Sudah ya. Nah, apakah sudah mengandung nilai-nilai kebajikan? Kayak tadi nilainya ada disiplin, ada kejujuran, sudah ya? Oke, break sebentar. Oke, yang terakhir yaitu pendidikan restitusi. Bapak Ibu, sebenarnya permasalahan itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin, dengan cara adanya segitiga restitusi. Nah, apa sih itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ketika anak-anak berbuat salah, kita panggil anaknya. Kita panggil anaknya untuk kita ajak berdiskusi, menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Lanjut. Caranya seperti ini. Nah, ini tahap-tahapnya. Tahap-tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus bisa menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas dan bagaimana caranya? Nah, kita harus mencari, ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita kembalikan. Misalnya kita panggil anaknya, kita tanya anaknya seperti ini. Kamu tahu apa yang salah dengan kamu tahu saya panggil ke sini? Misalnya anaknya jawab, tidak, karena dia merasa sudah benar. Jadi tidak tahu kenapa saya dipanggil sama bu guru ini, kok saya disendirikan. Kamu tahu kenapa kamu saya panggil? Tidak. Tadi kamu di kelas seperti ini, kita cari. Terus kita bilang gini, semua manusia itu memang tempatnya salah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Nah, itu cara kita menstabilkan identitas. Jadi anak itu langsung kita, kamu dan sebagainya. Jadi kita cari awal dulu, menstabilkan dulu anaknya supaya anaknya itu tidak takut terlebih dahulu ketika dipanggil. Kemudian kamu bukan satu-satunya, tadi contohnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Jadi semacam kita mencari
kamu tadi di kelas ketika ada pelajaran kamu ada di luar. Kamu tahu itu salah? Iya saya tahu. Kenapa kamu kok ada di luar? Nah kita bertanya, saya ini Bu, namanya saya bikin beli minum. Saya, oh ya. Nah seharusnya bagaimana? Nah ini nanti masuk ke yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kita kembalikan. Nah padahal kita kan sudah buat keyakinan kelas. Gimana di kata-kata di keyakinan kelas? Harus menghormati dan menghargai orang lain. Contohnya apa? Ketika ada pelajaran, kita harus bisa menghargai guru yang ada di dalam. Kamu tidak boleh keluar. Itu kan contoh yang tidak bisa menghargai orang. Kan tidak menghormati. Ketika ada orang, dia wujud keluar. Seperti itu. Walaupun tidak, kalau dia anak punya tanggung jawab, ada tidak ada guru, anak itu tetap di dalam. Seperti itu. Jadi kita mencari. Nah kira-kira solusinya bagaimana ya nak? Supaya kamu itu tidak melanggar keyakinan kelas tadi. Nah anak itu kita kembalikan solusinya. Kamu maunya apa sih? Maunya bagaimana? Saya maunya ini. Oke, tapi kan sekarang ini pelajaran bagaimana seperti itu. Jadi kita meyakinkan dengan melihat keyakinan kelas. Kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Itu tahap-tahap segitiga restitusi. Ini yang sudah. Nah ini ciri-cirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan menguatkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi itu kalau kita melaksanakan dengan sesuai tahap-tahap tersebut akan merasa tidak menyakiti anak. Terus di belakangnya anak itu sudah ketika kita ini sudah saya laksanakan terus, tapi mohon maaf ini suara tidak keluar Bapak Ibu. Nah ini saya punya kasus, ini betul-betul real ya. Wahyu adalah siswa kelas 7. Dia sering membuat kelas gaduh dan tidak nyaman pada saat pembelajaran. Dia juga selalu keliling walaupun ada guru di dalam kelas dan suka memanggil temannya dengan sebutan nama orang tuanya. Pada saat pembelajaran bahasa Inggris, ini yang terjadi pada diri saya betul. Ada salah satu siswa melaporkan bahwa Wahyu menyobek kertas manila yang akan digunakan untuk kerja kelompok dan mengolok temannya tersebut dengan sebutan orang tuanya. Padahal dalam kesepakatan kelas ada salah satu nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama, yaitu menghargai dan menghormati orang lain dengan cara, nah ini baru ya. Jadi keyakinan kelasnya adalah menghargai dan menghormati orang lain dengan cara stop bullying. Saya selaku guru di kelas perlu memanggil dan melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini saya lakukan, saya ada videonya juga, namun video saya mungkin suara juga tidak keluar tadi ya Pak. Jadi kita pakai yang video di bentar nih Bapak. Ini di ini yang iya. Ini saya panggil betul. Anaknya memang pas kebetulan anaknya itu berbuat. Nah ini saya menstabilkan identitas. Itu saya tanya anaknya, kamu tahu kenapa? Suasana saya panggil. Tidak tahu. Nah ini suaranya. Yang bunyi yang atas. Iya. Jadi yang pertama saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Saya mencari tahu dan saya kembalikan. Ya, ini yang sudah saya lakukan. Yang pertama saya menstabilkan identitas dengan cara saya panggil anaknya, terus kemudian saya tanya anaknya terlebih dahulu. Kamu tahu kenapa berdasarkan panggil? Tidak tahu. Terus saya tanya, tadi kamu
tidak melakukan. Terus jadi anaknya memang betul mengolok betul. Jadi saya tanya, mengolok orang tua itu betul apa salah? Jadi saya kembalikan, bahasanya juga pernah kok punya salah dulu. Cuma, nah akhirnya saya kembalikan, apa sih alasan kamu? Kenapa tadi kamu kok gini? Terus dia bilangnya gini, saya tuh apa ya, jengkel bu, saya dibilangin yang ini dan sebagainya, kayak macam dituduh lah, intinya seperti itu. Jadi, nah ini akhirnya saya kembalikan ke keyakinan kelas saya, ke keyakinan kelasnya Wahyu sendiri. Nah ini dia berjanji di dalam yang terakhir, dia berjanji tidak akan mengulang lagi. Ya bu, nanti saya akan minta maaf. Saya tidak menyuruh anaknya minta maaf Bapak Ibu. Saya tidak menyuruh, saya malah bertanya, nah kira-kira solusi apa ya yang bisa kamu lakukan? Seandainya teman kamu masih marah sama kamu, apa yang kamu lakukan terhadap anakmu? Saya minta maaf bu. Minta maaf sama siapa? Sama yang saya olok. Bener ya? Apa kira-kira nanti kamu ulang lagi? Insya Allah tidak bu. Ya, jadi bagaimana jika anak tersebut mengulang lagi suatu saat? Kita tetap pakai restitusi ini, kita panggil lagi. Tapi memang betul Bapak Ibu, saya juga tidak tahu apakah efek anaknya itu takut dan sebagainya. Tapi ketika saya cari tanggapan, gimana perasaan kamu? Ketika saya lakukan, awalnya saya takut tadi Bu, saya kira mau dimarahi dan sebagainya. Ternyata enak Bu. Kamu takut nggak dengan cara saya mengatasi? Sudah, enak Bu. Saya tanya betul. Saya tidak men-setting anaknya harus menulis, tidak. Saya juga tidak begini ya. Saya cuma minta sama anaknya, tolong jawab dengan jujur. Jangan mengada-ngada ketika saya tanya. Jadi makanya ini videonya juga yang nyuting anak-anak sendiri. Coba saya disuting. Ini bukti saya kalau betul-betul saya melakukan restitusi, segitiga restitusi. Dan ketika anaknya, kalau saya masuk, cuma ini. Saya panggil Wahyu. Oh iya maaf. Itu. Saya tidak pernah, Wahyu ingat enggak? Wahyu, lalu gini, iya maaf duduk. Memang karakter anak itu tidak sama Bapak Ibu. Jadi yang namanya anak itu variatif, tergantung dari latar belakang keluarga juga. Jadi kalau kita bisanya hanya, maaf ya, kalau seorang guru hanya bisa menyalahkan anak sepenuhnya, maaf saya bilang itu salah. Kita harus paham dan tahu apa sih yang melatar belakangi anak tersebut melakukan kesalahan. Jadi mohon Bapak Ibu bisa nanti kita orang yang lebih tua, yang lebih banyak pengalaman ya, jadi sudah tahu apa ya, sudah banyak makan asam garam kehidupan, sudah asam garam gula ya Pak, kecut sudah asin ya. Jadi kita sebagai seorang guru itu hanya bisa menuntun anak-anak kita. Ini nih, Ricky juga saya lakukan restitusi juga. 7A ini juga sama, kelompok A keluar dari kelompoknya, duduk di pojok baca, tidak ikut mengerjakan. Jadi saya panggil, ini tanggapannya Ricky. Ini jadi tanggapannya anak Ricky dan Wahyu yang sudah saya lakukan. Jadi intinya gini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendidik anak didik kita tanpa harus bisa menyalahi perasaan anak didik kita, dan kita berusaha untuk selalu berpusat kepada murid, karena kita harus percaya anak didik kita itu semuanya memiliki kemampuan yang variatif. Saya rasa cukup sekian. Nah ini saya punya ini moto saya, guru sukses. Guru sukses adalah guru yang berani dan siap menghadapi segala tantangan perubahan. Jadi kita tidak boleh mengeluh, misalnya kurikulum berubah, peraturan berubah dan sebagainya. Ya sudah, kita harus siap dan harus siap. Itu mungkin pemaparan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu, paparan dari Ibu Iwati Asana selaku calon guru berangkatan 9, dan banyak hal yang di sini memang namanya ilmu itu kita sebagai manusia biasa pasti kita punya watak ya, karakter manusia itu mudah lupa.
tahun yang lalu mungkin panjenengan juga pernah mendapatkan materi ini ya. Tapi guru kembali lagi, selaku moderator saya menyampaikan menanggapi, guru itu manusia biasa, dan saat kita itu mendidik murid, memang mendidik dan mengajar itu lebih susah mana Bapak Ibu? Ya jelas mendidik ya, karena ini luar biasa ya, emosi semuanya dan ya segala hal ya. Dan memang jawabannya memang restitusi, tapi kita sebagai guru mungkin sangat dibenturkan dengan apa? Dengan mungkin permasalahan ada murid A, B, C, D dan ratusan murid di sini yang kadang itu apa namanya emosi kita itu tidak bisa terkontrol. Ya memang kembali lagi harapan kita semuanya dengan adanya materi budaya positif ini kita kembali lagi kita bisa tangguh ya, saya katakan bisa tangguh untuk bisa merestitusi anak didik kita, baik kita sebagai wali kelas maupun guru mapel, sehingga anak-anak itu terbangun kesadaran untuk belajar dari kesalahan, bukan takut untuk berbuat istilahnya itu takut dengan kesalahan yang dilakukan, tapi berani belajar mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan dan terjadi perbaikan akhlak di situ. Harapan kita sesuai dengan misi sekolah kita. Baiklah, pada sesi berikutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, mungkin kaitannya dengan aktivitas di kelas saat panjenengan mengajar atau panjenengan saat memanage kelas selaku wali kelas, kaitannya dengan permasalahan anak-anak, mungkin dengan kebutuhan dasarnya sehingga kita mungkin belum maksimal melakukan restitusi. Monggo, silakan. Sesi pertama dulu, 2 penanya dari Bapak Ibu. Monggo. Ya, Bu Sri Rezeki. Berikutnya dengan siapa? Bu Supriyani. Ya, silakan dari Bu Sri Rezeki dulu. Monggo. Terima kasih. Kemarin kan kita mau membuat peraturan kelas, tetapi di kelas saya mencoba dan apa saja yang harus diberikan stop apa. Saya cuma menulis apa yang harus dirayakan, apa yang harus dihentikan, apa yang harus dimulai dan apa yang harus dilanjutkan dengan melakukan ada kata. Jadi kemarin apa yang harus dihentikan itu, menulis terlambat datang ke sekolah, memanggil nama orang tua. Apa yang harus dilanjutkan? Yang dilanjutkan ini piketnya kan sudah berjalan, berarti itu dilanjutkan. Apa kira-kira yang harus dimulai, yang belum kalian laksanakan, dan apa yang harus dimulai? Saya menggunakan seperti itu untuk jangan pernah mengatakan tidak pada ini termasuk pada masuk keyakinan apa ke peraturan yang saya lakukan. Ya, terima kasih Bu. Tadi yang saya sudah bilang, keyakinan kelas itu kalau bisa tidak ada kata tidak, karena itu tidak itu cenderung ke kalimat negatif ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang dilakukan Bu Sri sudah, menurut saya sudah masuk keyakinan kelas, karena tadi kan sudah masuk benar tidak terlambat, apa maksudnya? Apa yang harus dihentikan? Ya. Apa yang harus dihentikan? Terlambat masuk kelas. Nah itu kan sudah tidak ada kata tidaknya, itu sudah masuk keyakinan Bu. Jadi kalau yang peraturan tadi yang saya bilang misalnya tidak dari satu arah seperti itu. Kalau peraturan kebanyakan iya dari satu arah, betul. Kalau keyakinan itu dari 2 arah, dari guru dan siswa. Tapi kalau peraturan biasanya muncul dari guru saja. Kan kita hanya melarang dan melarang kalau peraturan. Ya kan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, nah, itu larangan. Itu kalimat larangan, intinya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Oke, kemudian Bu Sri. Terima kasih. Sedikit yang saya tanyakan ya, pada saat kita musyawarah di dalam kelas, terus pada saat kita melakukan musyawarah di dalam kelas, persepakatan atau tindakan-tindakan yang kita lakukan selaku wali kelas, ada anak aktif, ada anak
yang harus kita lakukan selaku wali kelas pada anak yang pasif dan tidak mampu ini? Kasih sayang kah? Atau motivasi yang harus kita lakukan? Sementara itu dulu, Bu Mas. Oke, terima kasih. Kita kembali ke ini kebutuhan dasar. Tadi yang dikatakan Bu Supriyani menanyakan bagaimana dengan anak yang tidak mampu ya, tidak mampu, tindakan apa yang harus kita lakukan, seperti itu ya. Minder, anaknya minder. Oke. Perlakuan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita tadi itu kita kembalikan ke restitusi tadi. Kita gali apa sih yang membuat dia minder. Kita cari solusi juga di situ. Solusi yang dari siapa ya? Dari anaknya sendiri. Kamu minta harus bagaimana? Itu terakhirnya nanti. Kita tanya semacam kayak kita ajak ngobrol berdua dengan wali kelas. Itu memang perlu Bu, karena banyak anak yang bukan sebenarnya dia tidak mampu, tapi dia tidak berani. Jadi anak semuanya itu punya kemampuan, tapi bermacam-macam kemampuannya. Mungkin di akademik anaknya kurang mampu, tapi di non akademik ternyata dia punya kelebihan, punya kemampuan. Jadi kita gali dulu. Kita ajak anaknya untuk melakukan tadi segitiga restitusi yang pertama. Kita kembalikan, misalnya apakah dia pernah salah, misalnya. Kok sampai kita mencari latar belakang anaknya kenapa sih? Kita cari mencari alasan kenapa dia seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu sama alasannya, tapi tetap kita panggil sendiri ya Bu, bukan di kelas ya. Ya tadi tindakan restitusi tadi yang saya bilang, kita mengajak anaknya untuk berdiskusi bersama untuk menyelesaikan apa yang harus dilakukan selanjutnya supaya tidak terjadi minder lagi. Jadi dia bisa akan kembali ke kelompoknya, yang dimaksud kelompoknya adalah yang kelompok kelas itu. Jadi kita ajak anak itu untuk kembali ke kelompoknya dengan adanya tindakan segitiga restitusi tadi. Insya Allah Bu, kalau kita betul-betul melakukan segitiga restitusi, benar ini sudah saya lakukan, rasanya aman gitu. Anaknya juga ketika saya bilang, saya datang, saya panggil anaknya saja, saya tidak usah kamu saja, saya Wahyu, oh iya seperti itu. Ternyata ada segi positifnya. Tapi kalau gimana kalau mengulang lagi? Ya kita tetap akan melakukan tindakan itu lagi. Kita tidak boleh yang namanya bukan, tidak boleh bosan ya Bapak. Tidak boleh kata-kata bosan aku, nggak boleh. Ya harus terus. Oh ya, kalau nggak sadar itu Bu, hilang. Ya namanya manusia itu yang memang tempatnya salah ya Ibu. Kita manusia itu tidak, katanya Bu Rosida tadi, kita itu hanya sekedar manusia yang memiliki sebenarnya tidak ada loh ya yang namanya sabar terbatas, itu tidak ada Bapak. Istilah saya ini manusia punya keterbatasan kesabaran, tidak ada. Faktor apa sih yang membuat kita tidak, ada faktor X-nya yang membuat kita ketika ketemu sama si job gua langsung tetap kayak gini. Jadi itu mungkin solusi dari saya, Bu Grip. Ya, ini Bu Rafida mau. Terima kasih Bu Hasanah. Sedikit saja karena ini sepertinya panjenengan sudah sering melihat jam ya. Jamnya di luar. Baik, yang disampaikan Bu Supriyani itu saya coba nostalgia ke zaman saya SMP dulu. Saya dulu itu minder. Ya. Tapi yang bisa menggugah saya sehingga jadi minder itu ternyata guru yang saya anggap killer dulu di SMP, Bu Enda Muriani. Mungkin Bu Supriyani tahu Bu Enda. Kalau sudah beliau jalan kotak. Tapi kenapa kok saya jadi gak minder? Saya pernah dipanggil beliaunya, itu kamu kenapa ceritanya? Terus saya diajak untuk ikut kegiatan apa saat perpisahan kakak kelas itu. Kemudian beliaunya juga beberapa kali mendekati saya, ya mungkin beliaunya sudah lupa ya karena sudah beberapa generasi ya. Itu yang membagikan. Jadi gini, memang alurnya itu kita dekati, kita dari kebutuhan dasarnya. Anak yang minder itu memang berharap selain diperhatikan kasih sayang, rasa diterima. Kalau sudah teman-temannya menerima dia pasti akan muncul rasa percaya diri. Ini kuncinya. Jadi memang obatnya
Asal. Nyanyi. Bandel. Orang tua itu tidak mempan. Terus pokoknya istilahnya kita harus bagaimana untuk menghadapi siswa yang semacam itu. Oke, bisa ya. Ini kalau misalnya anak sudah seperti itu, kita memang ya tadi kembali sudah ya. Yang pertama, saya yakin anak itu hanya ingin diperhatikan. Itu anak ini ingin diperhatikan karena mungkin di apa ya, sama orang tua di rumah itu terlalu dikekang. Jadi dia mencari kebebasan di sekolah dengan cara dia membuat ulah, seolah-olah dia akan mendapatkan perhatian dari gurunya. Ketika kita nanti memperlakukan anaknya dengan yang maaf, misalnya spesial misalnya, terus kita kasih perhatian khusus, tidak apa-apa, yang awal-awal seperti itu tidak apa-apa. Namun seandainya nanti anaknya, saya yakin kok kalau kita pegang anaknya betul dengan rasa tidak dimarahi, tidak, karena dia itu mencari apa ya, kasih sayang di sekolah, iya, mencari keamanan dan kenyamanan, ya seperti itu. Jadi kita harus paham, memang harus paham apa sih yang membuat anak ini kok di rumahnya seperti ini. Nah, kita coba cari atau pendekatan diri tadi seperti itu. Iya, jadi apa namanya, dengan cara yang halus lainnya. Karena kalau api yang tambah ini nanti seperti itu. Mungkin itu Bu. Jadi ini pengalaman saya juga terhadap Faris ya, mungkin Bu ya, kelas 7B. Iya, Dia tuh dari latar belakang yang nggak apa-apa bisa Bu. Enggak ya. Ya, seperti Faris yang sudah satu kelas dengan Wahyu, itu siswa tersebut itu butuh perhatian. Kalau dia diperhatikan, pasti dia nurut, ngerjakan. Sebenarnya dia memang siswa yang kategori pandai. Jadi kalau dia butuh diperhatikan, waduh, diperhatikan terus pasti dia aktif sekali. Jadi tapi kita sebagai guru tidak mungkin saya terpaku hanya ke Faris saja. Nah itu iya, satu siswa yang lain juga butuh perhatian. Nah itu, jadi kalau kita mencari memang dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, pasti semuanya akan ya sudah berlangsung lempeng, nyaman, enak. Tapi kita sebagai guru yang ya kadang iya kita sudah capek, apalagi saya pas ngajarnya jam terakhir itu agak apa ya, belum bisa menerapkan seperti itu. Kadang kita itu emosi juga melihat sikap hari. Jadi kalau jam pertama kami bisa menerapkan itu pendekatan ke anak-anak, tapi untuk yang jam-jam terakhir sudah energi saya sudah apa tuh terkuras itu manusiawi biasanya tapi insya Allah semua Bapak Ibu guru akan melaksanakan itu pendekatannya menggunakan segitiga restitusi. Itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Saya juga seorang guru Ibu, saya juga akan berusaha dan berupaya kita sama-sama lah. Seorang guru itu apa ya, membuat anak didik kita untuk menjadi yang lebih baik. Ini kan usaha kita, entah dengan cara apapun sebenarnya, tapi kalau bisa proses yang kita berikan ke anak-anak itu yang tidak mengandung nanti semacam kayak apa ya, dendam lah di antara anak-anak ke kita nanti. Karena kalau kita paksa dan kita marahi, takutnya nanti pada saat anak lulus pun akan terbentuk emosional yang tinggi juga. Anak-anak itu juga tidak bisa juga menyelesaikan suatu permasalahannya yang terjadi pada dirinya sendiri. Jadi betul Bu Sri, keterbatasan sebenarnya ya tadi saya bilang sabar tidak terbatas, tapi ketika dihadapkan pada keadaan akhirnya sabar itu terbatas. Seperti itu. Mari kita bersama-sama mencoba memperbaiki diri kita sendiri juga, karena yang utama adalah diri kita. Kita mau memperbaiki orang lain, kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Jadi kita kembalikan pada diri kita sendiri. Mungkin ada yang pertanyaan lain? Iya, monggo Bapak. Bu Tani, tak tolong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya ada 4 yang akan saya sampaikan. Karena waktu saya
Ya, dan juga disampaikan apa yang disampaikan di materi itu kalau kita menggunakan keyakinan luas kita tidak ada kata-kata tidak. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan ya Bapak. Himbauannya. Oke, terima kasih Bapak atas himbauannya. Insya Allah kita akan merealisasikan ke depan atau memanggil wali kelas semuanya. Sekali lagi keyakinan itu sama dengan kesepakatan Bapak. Yang tidak sama adalah peraturan. Bahasanya saja. Oh, kita sepakati nanti. Ya, nanti kita berdiskusi bersama-sama wali kelas, kita ambil kita ambil kesepakatan apa yang digunakan kesepakatan atau keyakinan. Jadi sekali lagi kalimat keyakinan kalau bisa adalah keyakinan kalimat positif dengan mengacu kepada nilai-nilai yang universal. Itu saja. Baik, Bapak Ibu semuanya, dengan berakhirnya paparan materi dan sesi tanya jawab diseminasi budaya positif, berakhir pula kegiatan kita kali ini. Alhamdulillah walaupun siang hari, namun dengan adanya ice breaking dan juga pertanyaan yang sangat menarik dan tanggapan serta jawaban yang juga melegakan, ini membuat kita tetap semangat walaupun semuanya mungkin wajahnya sudah lelah ya. Tapi ditambah ini di hadapan kita sudah hadir apa itu Bapak Putih ya, semangat lagi. Iya bercanda ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Semoga paparan materi baik intinya kaitannya dengan budaya positif yang wujudnya kesepakatan kelas, kemudian adanya restitusi ini bisa melekat tidak hanya di pikiran kita, tapi juga nanti kita paham melalui pembiasan kita ke anak-anak saat kita menangani permasalahan anak-anak. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Acara kita tutup dengan foto bersama sebagai bukti dokumentasi kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.